Rizky bohong. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak-kakak minta maaf ya karena sudah mau keluar juga, jadi tinggal sedikit lagi nih. Sebelum itu kakak-kakak akan memperkenalkan nama kami, terutama dari saya, yaitu nama saya Rizky Madani, dan rekan-rekan saya silakan perkenalkan nama kalian. Saya Busna, saya Hasnia. Mungkin kita mulai saja karena tadi perlu waktu, atau mau ada yang mau basa-basi dulu kak? Jangan dimulai. Kalau misalnya tidak ada lagi, langsung masuk saja ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan membawa penyakit bronkitis akibat merokok pada remaja. Merokok itu dengar. Adik-adik sebenarnya ini bukan cuma merokok, cuma kita Oi, dilarang merokok. Dia Di manis. sini definisi perokok akibat ulang. Di sini kita akan membahas definisi bronkitis akibat merokok. Siapa yang kalian dari tadi? Seperti kalian tahu apa sih Ih, itu kasihan, bronkitis? sorry ya. Bronkitis adalah peredaman pada saluran pernafasan utama atau bronkus yang menyebabkan batuk, dahak, dan kesulitan bernafas. Akibat merokok seperti merusak sedia dan melemahkan kemampuan paru-paru untuk membersihkan diri, sehingga memicu timbulnya bronkitis. Penyebab bronkitis pada remaja perokok mempunyai 3 definisi. 1. Merokok, polusi udara, daya tahan tubuh. Merokok. Biasanya merokok adalah penyebab utama bronkitis pada remaja. Merokok dapat merusak dan meradang saluran pernafasan, mengakibatkan produksi lendir berlebihan. 2. Polusi udara. Paparan polusi udara seperti debu, asap, dan bahan kimia juga dapat memicu bronkitis pada remaja perokok. Saya akan membahas dampak merokok pada sistem pernafasan. Merokok itu dapat merusak sistem pernafasan kita, termasuk penyempitan dan peradangan pada bronkus. Nah, hal ini tuh menyebabkan penurunan fungsi paru-paru yang mengisi garis nafas. Batuk kronis itu artinya batuk yang terus-menerus sudah dibenci. Selain itu, racun dalam merokok dapat merusak silia dalam saluran pernafasan yang bertugas membersihkan kotoran dan bakteri. Ini meningkatkan risiko infeksi pernafasan pada perokok. Nah, komplikasi bronkitis akibat merokok ada 4 poin. Yang pertama, infeksi paru-paru. Jika bronkitis yang sudah buruk dan tidak dapat ditangani dapat menyebabkan infeksi paru-paru yang serius, seperti pneumonia yang dapat menyulitkan pernafasan dan membahayakan kesehatan. Yang kedua, gagal pernafasan. Nah, apabila bronkitis semakin memburuk, dapat terjadi gagal pernafasan yang mengancam nyawa. Ini terjadi ketika paru-paru tidak dapat menyuplai oksigen yang cukup ke dalam aliran darah.
ketiga, emfisema. Emfisema kerusakan kronis pada saluran pernafasan akibat bronkitis dapat menyebabkan emfisema, di mana kondisi alveoli paru-paru rusak dan kedalaman alas isi tahan yang melalui beda terkontaminasi. Melalui kontak secara langsung seperti apa? Virus dan bakteri penyebab COVID dapat tersebar melalui interaksi dekat dengan orang yang terinfeksi. Melalui beda terkontaminasi itu seperti apa? Seperti gelas, sendok, atau botol. Kita menyentuh beda-beda tersebut, terus kita menyentuh mata, hidung, atau mulut dapat kita menginfeksi. Pencegahan dan penanganan hepatitis. 1. Menghindar paparan atau COVID. 2. Jaga kebersihan pernafasan. 3. mengonsumsi obat sesuai resep dokter. 4. istirahat yang cukup. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan berhenti merokok, Anda akan merasakan peningkatan energi dan daya tahan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketiga yaitu mengurangi resiko penyakit. Berhenti merokok menurunkan peluang tekanan kanker paru-paru, penyakit jantung dan stroke secara signifikan. Peran orang tua dan lingkungan terbagi menjadi 3: dukungan orang tua, lingkungan sekitar, edukasi dan sosialisasi. Itu saja. Sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Novita ini. Saya bertanya, apa yang harus dilakukan jika terkena bronkitis dan apakah bronkitis itu penyakit yang parah? Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, karena bronkitis ini disebabkan oleh merokok, berarti dia menyerang paru-paru. Apakah penyakit itu hampir mirip-mirip dengan tuberkulosis, ciri-cirinya mirip, atau kalau misalnya ciri-cirinya mirip, bagaimana cara membedakan dua penyakit tersebut menurut orang awam? Bisakah kita membedakan penyakit tersebut atau tidak? Bisa kan tidak? Terakhir, karena kita diberi waktu, siapa yang mau bertanya? Boleh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fadil Chelsea. Dari penjelasan tadi, di sini saya akan bertanya, komplikasi apa yang terjadi jika bronkitis berlangsung lama? Sini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siapa yang mana? Ramadhani. pertanyaannya apa yang harus dilakukan menjaga Salti. dan apa Iya, dapat itu. soal pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika terkena bronkitis dan apa bronkitis yang parah. Saya akan menjawab cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, hindari kita menghirup rokok itu kan asap rokoknya masuk ke dalam saluran pernafasan kita, itu dapat menyebabkan peradangan dan iritasi pada saluran hindari paparan asap rokok. Karena saya sering lihat Baik yang merokok dan tidak merokok. Yang tidak merokok itu seperti menghirup asap rokoknya. Selanjutnya jaga kebersihan
Mati saya. Rutin membersihkan saluran pernapasan dengan teknik seperti inhalasi, buang air hangat dapat membantu mengurangi inflamasi dan penyakit pada paru-paru. Yang ketiga, konsumsi obat sesuai resep. Jika terkena bronkitis, konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Ini dapat membantu meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup penting untuk memulihkan kondisi fisik dan memberi kesempatan pada tubuh untuk beregenerasi. Itu saja yang saya berikan. Sebenarnya kalau perbedaannya tidak ada perbedaan karena sama saja kayak mempengaruhi pernafasan. Perbedaannya cuma bakteri atau virusnya. Di situ saja yang berbeda. Bakterinya itu tuberkulosis, bakteri Mycobacterium. Sedangkan kalau bronkitis itu seperti apa? Sedangkan bronkitis itu kayak peradangan yang radang saluran udara kecil. Sebenarnya beda saja kayak penyakitnya itu. Diam. Tuberkulosis dan bronkitis itu adalah kondisi yang mempengaruhi sistem pernapasan. Kalau tuberkulosis dan bronkitis ini sama-sama disebabkan oleh virus dan bakteri. Tapi kalau tuberkulosis ini dia lebih ke bakteri. Kalau bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Terus kalau untuk gejalanya juga kurang lebih sama ya. Batuk, sesak napas. Salting. Gimana apakah bisa diterima atau dipahami? Yang pertanyaan itu komplikasi apa yang terjadi dalam penyakit bronkitis berlangsung secara lama. Komplikasi bronkitis seperti infeksi paru-paru, emfisema, gagal pernapasan, komplikasi jantung. Kalau infeksi paru-paru itu bronkitis yang tidak ditangani dapat menyebabkan infeksi paru-paru yang serius seperti pneumonia yang dapat menyulitkan pernapasan dan membahayakan kesehatan. Terus keduanya gagal pernapasan. Apabila bronkitis semakin memburuk, dapat terjadi gagal pernapasan yang mengancam nyawa. Yang ketiga, emfisema. Kerusakan kronis pada saluran pernapasan akibat bronkitis dapat menyebabkan emfisema. Kondisi ini di mana alveoli paru-paru merusak dan hilangnya elastisitasnya. Dan terakhir, komplikasi jantung. Bronkitis yang parah dapat menyebabkan beban berlebih pada jantung. Seperti kayak kesulitan memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Terus meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dan gagal jantung. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah Anda mengerti? Karena kami juga masih belajar, mungkin masih ada yang kurang atau lebih banyak yang kurang. Saya sendiri mohon maaf apabila tidak diterima di kalian, itu terserah kalian saja. Mungkin langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salting gorengan. Sudah
Sudah, video, sudah.